Quran ini teman-teman, Quran ini para ahli Quran menyampaikan bahwa kalau urutan turun ini 0 ini di Mekah ya sama Nabi SAW, kemudian ini 13 tahun di sini, kemudian ini Nabi SAW wafat, ini saya kasih namanya, ini hijrah, ini Madinah, ini Mekahnya. Ini 13 tahun, ini 10 tahun. Quran turun sepanjang ini, bukan begitu? Ya kita lihat. Kita lihat bagaimana sistematika yang luar biasa untuk membangun generasi, didik generasi. Dan ini harus kita pakai. Kalau mau betul dalam pendidikan rumah kita, lembaga pendidikan kita harus pakai kurikulum. Ada buku bagus banget bukunya. Penulisnya seorang dosen masih muda, seorang doktor, dosen di Riyadh, setahu saya, di Riyadh, orang Yaman. Saya komunikasi dengan beliau karena saya waktu itu nanya bukunya, karena beliau nulis buku yang menarik buat saya. Judulnya Kaifa Yubarmijul Quranul Hayah. Kaifa Yubarmij Al-Quranul Hayah. Bagaimana Quran memprogram kehidupan. Itu buku jilid pertamanya waktu itu saya dikasih oleh beliau, karena itu buku beberapa jilid itu beliau sebagai seorang ahli beberapa ilmu, beliau mengkaji Quran berdasarkan urutan turun. Quran itu kan ada 2 urutan. Ya, untuk memahami nanti ya. Quran itu kan ada 2 urutan. Ada urutan turun, ada urutan mushaf. Ya, urutan mushaf itu yang kita punya ini. Kalau kita baca Quran kan pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran itu urutan mushaf. Tapi urutan turun kan tidak itu urutannya. Betul ya? Yang pertama turun surat Al-Alaq kan gitu ya. Yang kedua turun nanti ulama ada kalau riwayat Ibnu Abbas ada Al-Mudaththir, Al-Qalam, Al-Mudaththir, Al-Muzammil, Al-Fatihah. Al-Fatihah malah yang kelima. Gitu. Ya, itu urutan turun. Nah, kalau urutan mushaf sudah banyak tafsirnya. Hampir rata-rata tafsir itu urutan mushaf. Ya kan betul ya? Buku tafsir kalau antum buka, nah, beberapa ulama termasuk beliau ini menulis tafsir berdasarkan urutan turun. Lihat salah satu hasilnya. Ternyata berdasarkan urutan turun itu ternyata ajaibnya dia terbagi 3. Hasilnya terbagi 3. Hasil yang pertama, karena awalnya beliau mengkaji dari mulai Al-Alaq itu dikaji isinya terus ditulis. Begitu sampai surat yang ke-38 turun. Ya, ke-38. Masuk ke 39 dia berhenti. Karena kok berubah rasanya. Nah, ya. Sudah berubah nih rasanya, temanya kelihatan sekali berubah. Maka diberhentikan di 38, terus begitu dicek masuklah nanti beliau ke 39 dan seterusnya. Begitu dianalisa ternyata subhanallah, bukankah 38 itu kurang lebih sepertiga? Betul nggak? Betul nggak? Betul ya? 114 surat. Maka kemudian beliau simpulkan, beliau bilang ternyata ini juga kejutan karena beliau juga tidak pernah menduga itu. Begitu dicek ternyata Quran itu sepertiga. Sepertiga pertama isinya adalah islahun nafs. Islahun nafs. Perbaikan individu. Jadi 38 surat itu isinya pokoknya diperbaiki dari semua sisi, pribadi-pribadi perbaiki dulu. Sepertiga yang kedua, kata beliau ternyata isinya adalah islah al-mujtama. Sosial. Setelah individu kumpul jadi diperbaiki sosialnya. Oke. Terus kemudian beliau bilang, waktu jilid pertama itu bukunya belum selesai. Yang saya baca itu bukunya belum selesai semua. Beliau bilang, mudah ditebak bahwa yang ketiga adalah islah ad-daulah. Perbaikan negara. Sangat sistematis, teman-teman. Begini, bukan tidak boleh kita ngurus negara, ayo itu tugas kita semua. Tapi maksud saya, kalau mau maksimal, pasti urutannya harus pakai ini. Harus pakai ini.
Makanya siapkan generasi ini supaya kita perbaiki sosialnya, setelah itu negara kita perbaiki dengan didikan-didikan, ya. Oke. Nah, ini urutan turun. Kemudian, teman-teman, saya bicara di sini sekarang. Di sini ini Mekah, kemudian Nabi hijrah, kemudian Madinah. 13 dan 10. Para ahli ilmu mengatakan ini namanya Makkiyah dan ini namanya Madaniyah. Nah, ayat surat yang turun yang disebut surat Makkiyah atau ayat Makkiyah, ayat atau surat Madaniyah itu karakternya sangat berbeda. Dari mulai isi sampai metodologi. Cara Quran menuturkannya segala berbeda. Itu semuanya jadi konsep pendidikan harusnya. Saya kasih contoh, sedikit contohnya. Nanti antum pelajari ya, Makkiyah, Madaniyah antum harus pelajari. Saya kasih contoh. Makkiyah, contohnya begini. Surat-surat Makkiyah, surat Makkiyah itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan surat Madaniyah. Makkiyah lebih banyak dibandingkan Madaniyah. Tapi surat-surat Makkiyah ayatnya pendek-pendek. Pendek-pendek. Suratnya banyak tapi pendek-pendek. Surat Madaniyah itu suratnya sedikit tapi ayatnya panjang-panjang. Ya. Paham ya? Itu kan yang diajarkan Nabi itu kan. Nabi terima wahyu, diajarkan ke sahabat. Sini duduk sini. Dapat lagi, diajarkan lagi gitu. Maka itu metode bahwa di dasar pendidikan yang dasar. Pendidikan dasar itu bisa jadi memang usianya masih kecil, atau pendidikan dasar itu memang untuk orang yang baru kenal Islam walaupun sudah tua. Yang dasar kan umurnya sudah lumayan, ilmu umumnya profesor, syahadat baru kemarin. Kan dari nol. Gitu. Teman-teman, itu belajarnya nggak bisa panjang-panjang itu nggak bisa. Dia sedikit tapi harus sering. Tak. Itu yang bikin jadi. Sedikit tapi sering. Plak. Ini menyiapkan. Ini contoh metodologi ya. Ini nggak sembarang. Jadi kalau tiba-tiba kemudian langsung panjang gitu ya. Anak kecil-kecil sudah disuruh sekolah. Itu sekolah panjang sekolahnya. Dari pagi sampai sore baru pulang. Kecil-kecil. Ini metodologi betulan, pendidikan. Dia mesti sedikit tapi sering. Ya. Itu contoh tema Makkiyah Madinah. Ini dibahas dalam Ulumul Quran. Ini nggak sulit ilmunya, mudah banget. Saya cuma kasih contoh saja, karena nanti saya akan masuk ke konten. Ini Makkiyah Madaniyah ini, ketika kita masuk, kita akan ketemu hal yang lain. Saya kasih contoh satu lagi. Temanya. Contoh tema. Temanya, kita semua tahu, Makkiyah itu membangun pondasi generasi. Madaniyah itu sudah bangunan atasnya. Pondasinya apa? Pondasinya akidah dan akhlak. Di sini sudah bicara hukum. Yuk, kita lihat prakteknya. Praktek simpel yang kita lihat. Kebayang nggak? Mengapa banyak anak-anak muslim yang dari kecil diajari sholat, yang dari kecil dibimbing sholat, sampai besar masih sulit kesadaran sholatnya? Betul? Sholat itu hukum atau akidah atau akhlak atau apa? Hukum. Di dalamnya ada akidah ya, tapi dia hukum. Betul? Hukum itu berat, Pak. Walaupun nanti sholat itu turunnya di sini, menjelang hijrah sini. Walaupun nanti ada sholat di awal sini, itu sholat tahajud, tapi sholat wajib itu nanti sini menjelang hijrah. Dia hukum, apalagi yang lain berat. Puasa Ramadan turun di sini, di Madaniyah. Kenapa hukum? Bagaimana Anda mau membangun generasi peradaban menjulang tinggi, pondasinya rapuh, bangunannya ambruk lah. Nah, masalah di kita adalah anak tuh kita kasih Islam itu yang semuanya beban, hukum,
Ayo sholat, ayo puasa, ayo ini, semuanya hukum itu. Berat, Pak. Pondasinya belum dibuat. Makanya tidak pernah ada kesadaran mereka. Yang dibangun ini ada akidah, ada akhlak, di sana ada kecintaan, di sana ada kekaguman, di sana ada kesadaran, di sana ada Allah, di sana ada surga, di sana ada neraka, dan seterusnya gitu ya. Di sini tempatnya. Nanti kita pun bicara lebih detail. Nah, jadi kegagalan kita adalah ini tidak sanggup kita. Makanya kalaupun kita didik mereka ya bangunannya paling bangunan biasa aja. Tapi kalau Anda ingin bangunan yang menyapa awan, jadi kalau mencakar langit gak enak ya. Masa antum langit cakar. Kalau bangunan yang menyapa awan, gitu ya, maka pasti pondasinya luar biasa. Gak mungkin kan? Dan itu begitulah generasinya itu, ya. Baik, nanti di sini pondasinya apa dan seterusnya nanti kita lihat. Paham sih teman-teman ya? Jadi ini Quran itu begitu berurutnya, sistematikanya dengan cara yang seperti itu. Dan sehingga nanti kalau sudah ini siap di sini, maka begitu masuk ke tema hukum apapun itu, bahkan sampai mengorbankan jiwa jihad, mereka korbankan jiwa dengan senyum. Padahal kita ini teman-teman bisa korban apa saja asal jangan nyawa saya. Betul kan? Oh iyalah. Mana? Kalau korban duit saya bisa cari lagi uang. Betul kan? Saya korban apa? Bisa saya cari lagi. Tapi nyawa nggak ada yang jualan. Nggak bisa. Makanya bayangkan ada generasi yang mengorbankan nyawanya dengan senyum. Itu Islam. Kayak begitu itulah dulu yang Khalid waktu kirim surat ke Persia, bahasanya gitu. Saya bawa pasukan yang cinta mati sebagaimana kalian cinta hidup. Kan bingung jadi musuh, Pak. Dibunuh dia senang, nggak dibunuh-bunuh kita, kan? Hebatnya Islam. Makanya kenapa tidak peradabannya luar biasa? Peradabannya luar biasa. Bukan bunuh-bunuhnya yang puasa, bukan. Islam nanti saya bilang di depan tadi, Al-Fath membuka. Ya, itu karena ada pondasi yang sangat kokoh. Apalagi cuma berkorban ngasih uang saudaranya itu simpel banget. Gak ada hitungan 2,5% itu hitungan minimalis itu. Hitungan 2,5% itu hitungan minimalis. Mana ada orang Islam kaya dulu cuma 2,5% zakat tok wajib itu nggak ada. Dalam sejarah peradaban Islam nggak ada itu. Orang-orang peradaban dulu itu kalau memberi uang saudaranya nggak pakai hitungan. Nah, kalau yang punya dia saja dia berikan ke orang lain, maka setidaknya itu menjadi sebuah jaminan bahwa dia tidak mengambil haknya orang lain. Paham? Yang saya punya saja saya kasih ke antum. Masa saya ngambil punya Anda? Saya punya saya kasih Anda. Makanya tema maling, korupsi, ya nggak main. Nggak masuk. Jadi tentunya. Jadi itu semua bangunannya ini dulu. Ini bisa dijalankan, tapi tanpa ini mesti ada roda yang macet. Saya kasih contoh praktek hari ini, contohnya. Umpamanya tentang di dunia hari ini, bahkan ini jadi rebutan. Di antara yang berebut, yang pengen sekali adalah Inggris. Inggris itu ingin menjadi ibu kota Islamic banking. London itu ingin sekali menjadi ibu kota Islamic banking. Rebutan dengan Malaysia juga termasuk ikut merebut dan seterusnya. Timur Tengah juga ya. Itu keuangan, ya. Keuangan itu berarti tema hukum di sini. Ini bisa dijalankan. Tema muamalah itu kan bisa dijalankan oleh siapapun kan. Orang kafir pun bisa menjalankannya. Tapi teman-teman, karena ini tidak terpisahkan oleh yang ini, maka pasti ada roda yang macet. Saya kasih contoh roda macet. Ini Islamic banking. Jadi macet, betul-betul macet. Kenapa? Untuk menjalankannya perlu ini, akidah sama akhlak ini. Saya kasih contoh. Orang berhutang ke bank. Datang ke bank berhutang. Kemudian waktunya dia membayar cicilannya, dia tidak sanggup bayar. Kan? Apa yang dilakukan oleh bank? Sebelum sita. Denda, betul? Denda
itulah riba jahiliyah. Nabi SAW dulu, di orang-orang jahiliyah dulu, riba jahiliyah itu aslinya adalah imma an taqdi wa imma an turbi. Kamu bayar utangmu atau kamu kena denda. Itu asli riba jahiliyah. Asal riba jahiliyah itu aslinya. Ya, kalau kita tahu riba jahiliyah itu aslinya. Maka itu kan dihindari oleh Islamic banking. Gimana caranya tapi? Kalau ini duit ketahan di dia. Akhirnya kan sulit dijalankan. Kalau orang kafir sulit karena berhitung. Lah ini gimana? Uang tertahan sekian di dia, macet. Kredit macet ini. Dan seterusnya. Anda tahu Quran ngajari apa? Surat Al-Baqarah. Itu bicara akidah. Nggak jalan. Ini pas rodanya nggak jalan. Quran mengatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau betul orang itu kesulitan, maka Anda harus memberi tunda sampai dia lapang. Rugilah bisnis. Ya kan? Maka saya bilang, mesti macet. Mesti ada roda yang macet. Kenapa? Muslim bisa menjalankan ayat itu karena dia ingat umpamanya janji Rasul. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan membantu hamba sepanjang hamba masih mau bantu saudaranya. Itu kan perlu keyakinan, Pak. Nggak bisa, mesti macet itu. Sistem itu pasti macet. Makanya antum cek deh di Indonesia dan di banyak negara juga. Itu qardun hasan, pinjaman tanpa bunga, pinjaman tanpa keuntungan, ya pinjaman satu balik satu gitu ya. Itu prosentase di Islamic banking kecil banget. Kecil banget lah. Mereka akan pikir lah, ini gimana kalau kita tidak ada keuntungannya, gimana memutar lembaga ini? Karena tadi teman-teman, masih ada roda yang macet. Dan satu lagi memang karena sistem belum utuh, jadi mungkin pasti macet. Nah ini contoh makiyah madaniyah. Satu lagi, ini penting sekali. Satu lagi, para ulama memberikan catatan penting. Kisah umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad yang ada di Quran. Jadi Quran itu teman-teman ada dibagi tiga. Ada sepertiganya adalah sejarah, sepertiganya adalah akidah, dan sepertiganya adalah hukum. Atau bayangkan ini sepertiganya sejarah. Nah, sejarah yang kisah umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad semuanya turunnya di sini. Oke, dapat ya? Dapat sesuatu nggak? Dapat apa? Untuk kita hari ini apa yang dilakukan? Atau punya kesimpulan apa? Ini, coba data ini apa kesimpulannya apa? Enggak, kesimpulannya apa? Apa? Ini konsep teman-teman, konsep mahal, mudah tapi istimewa. Karena karakter konsep Islam itu mudah, hasilnya istimewa. Nggak rumit, konsep Islam itu nggak ada yang rumit. Dan itu janji Allah dan Rasulnya. Ya, lihat, saya bilang ya, Quran ini sepertiganya sejarah, bahkan lebih sebenarnya. Karena kalau untuk kita kisah Nabi Muhammad pun sudah jadi sejarah kan. Kalau zaman Nabi turun kan itu belum jadi sejarah, kan itu peristiwa hari itu. Tapi buat kita hari ini sudah masa lalu, itu sejarah. Tapi kalau sejarah umat terdahulu itu kurang lebih sepertiga itu, para ulama mengatakan itu turunnya makiyah. Semuanya turun di sini, 13 tahun itu. Bayangkan sepertiga Quran. Padahal yang turun di sini, ini kan sepertiga Quran ini, turunnya semua di Mekah ini. Maka bisa terbayang bahwa Mekah ini 13 tahun itu diguyuri oleh kisah sejarah. Ayat itu turun kisah semua. Antum tahu? Maka itulah kurikulum dasar. Sejarah. Saya mau tanya sekarang. Hari ini di pendidikan kita, sejarah dapat berapa persentasenya? Ya? Sedih, Pak. Tahu ya itu ya? Jadi gini, sejarah itu pelajaran paling gampang dan paling enak. Paling enak. Kita nggak pakai pusing-pusing berpikir, ya kan?
seneng diceritain orang gitu. Semua orang senang, anak kecil sampai orang tua senang. Namanya sejarah. Itu adalah pelajaran yang ringan, mudah, ringan. Tapi dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena sejarah inilah yang digunakan untuk menanam pondasi ini. Sudah paham sekarang? Paham tujuan sejarah? Sekarang yang di sini? Jadi teman-teman harus punya target. Ya, kantong itu sejarah, sejarah Islam. Sejarah Islam itu diguyur di sini, di Makkiyah ini targetnya kan untuk bangun pondasi ini. Jadi akidah dibangun dengan sejarah, akhlak dibangun dengan sejarah. Bisa caranya? Bisa lah ya, antum nggak usah saya jelasin lagi, bisa lah ya. Gimana sejarah itu kalau dituturkan di siapapun, di anak kita, di anak didik kita, di siapapun, itu terbangun akidah dan akhlaknya. Paham? Oke. Nah, ini teman-teman yang itu satu, itu sejarah bahwa ternyata dia menjadi kurikulum awal, kemudian dan ini targetnya adalah membuat menanamkan akidah dan akhlak. Jadi nanti teman-teman sudah tidak boleh lagi mengabaikan sejarah. Belajar sejarah itu dari mana? Belajar sejarah itu urutannya begini. Nabi Muhammad belajar sejarah apa tidak? Belajar Al-Quran semua sepertiganya sejarah kok. Quran sepertiganya sejarah. Nabi Muhammad belajar sejarah, ya. Maka sejarah pertama yang dipelajari Nabi adalah apa? Kisah-kisah dalam Quran. Ya. Satu, kisah dalam Al-Quran. Oke. Dua, yang kedua adalah kita akan harus belajar tentang dimulai dari orang terbaik, sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, tiga kita harus belajar tentang sejarah Islam, peradaban Islam. Maksud saya sejarah peradaban Islam. Setelah Rasul SAW masuklah nanti ke dinasti-dinasti dari Bani Umayyah sampai terakhir Turki Utsmani. Oke. Yang keempat, jangan lupa bahwa kita tinggal di sebuah negeri. Kalau kita sebagai orang Indonesia, maka Anda perlu belajar sejarah Indonesia. Akhirnya terlewat loh teman-teman, sejarah Indonesia itu akhirnya kita tidak tahu dibohongi apa gimana ceritanya, pokoknya belajarnya sudah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Pelajaran sejarah paling nggak disukai, ya kan? Sudah paling tidak menarik, ujian paling horor, ya kan? Dan seterusnya. Bagaimana ceritanya gitu? Ini kesalahannya memang fatal. Karena antum tahu bagaimana dikisahkan tuh enak didengar. Kemudian itu bahkan bisa mengaduk rasa, bisa membangkitkan kita, bisa menggerakkan kita gitu loh. Ya kan? Orang terbangun visinya, kuat keyakinannya, yang tadinya lemah bangkit lagi gitu. Itu dengan bertutur sejarah. Berarti kan ada yang salah pada kurikulum, ada yang salah pada pengajarnya. Tuh. Paham ya? Ini teman-teman, kalau ini jadi kurikulum nih, pelan-pelan saja, nggak usah lengkap dulu. Bahkan baru sampai nomor 1, nomor 2, itu antum sudah akan mulai melihat perubahan di generasi, di anak-anak.